Bayangin tiap tanggal 25 ada transferan masuk ke rekening kalian 3 juta rupiah alias UMR bagian bawah. Dan kalian bahkan nggak ngapa-ngapain untuk mendapatkan hal tersebut. Kalian nggak perlu lembur, nggak perlu ngantor, nggak perlu jaga toko. Dimana uang itu masuk sendiri dari saham yang kalian pegang dan namanya adalah dividen. Kedengarannya kayak mimpi ya, apalagi kalau kalian sekarang gajinya masih UMR. Tetapi pertanyaan yang jarang dijawab dengan jujur adalah, kalau kita harus nabung berapa lama untuk bisa mencapai hal tersebut dan butuh modal berapa untuk mencapainya. Di video ini kita nggak akan ngawang dan kita akan hitung secara beneran berapa yang dibutuhkan untuk menjawab kedua hal tersebut. Nah, halo good people, Gary Fan di sini. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana gaji UMR atau mungkin sebutan sekarangnya udah UMP atau mungkin dengan UMK sebutan lain-lain. Yang intinya kurang lebih upah minimum lah yang ada di masing-masing regional dari kalian masing-masing. Tetapi mungkin di sini kita nanti akan ambil bagian yang cukup tengah-tengahnya aja, yang nggak terlalu tinggi dan bahkan nggak terlalu rendah juga. Dan ujungnya adalah nanti di mana butuh nabung berapa lama dan butuh modal berapa untuk bisa menghasilkan angka UMR dari dividen setiap bulannya. Yuk kita diskusi. Di mana kesalahan yang paling utama dari orang-orang itu adalah selalu bertanya, Bang, saham apa nih yang bagus untuk investasi? yang langsung nanya secara spesifik. Padahal pertanyaan pertama yang benar itu adalah, kalau berapakah kebutuhan kalian per bulannya? Dimana ini namanya adalah reverse engineering. Kita mulai dari hal penting dulu dan kita balikan ke atas membutuhkannya berapa. Kita mulai dari tujuan dahulu baru mundur ke caranya seperti apa. Katakanlah target kalian adalah 3 juta per bulan dari dividen, dimana buat sebagian orang ini udah cukup banget ya untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-harinya bagaimana. Yang berarti kurang lebih setahun ya, dimana 3 bulan sejuta dan setahun berarti butuh 36 juta. Nah, dimana rumusnya cuma satu dan cukup gampang banget nih untuk menghitung modal, yaitu dividen setahun yang kita butuhkan dibagi langsung dengan yieldnya berapa. Dimana yield adalah berapa persen dividen yang kalian terima dibanding dengan harga sahamnya. Dimana kalau kalian punya saham 100 juta dan mendapatkan dividen sebesar 6 juta setahun, berarti yield dari saham tersebut adalah sebesar 6%. Jadi kalau kalian butuh 36 juta setahun, yield saham normal misalkan Big Bank ini kurang lebih ya di 6-8%an dari dividen didapatkan Big Bank seperti BMRI, BBC dan juga BBRI. Dan kalau kita ambil yang terendah di angka 6% untuk mencapai 36 juta setahun, maka kalian membutuhkan modal kurang lebih sebesar 600 jutaan. Yang mungkin untuk saham-saham high dividen yang bahkan bisa memberikan mencapai yield sebesar 10%, bukan lagi 600 juta, kalian membutuhkan modal kurang lebih sekitar ya 360 juta, karena 360 juta dikali 10% kalian mendapatkan 36 juta setiap tahunnya. Yang belum lagi kalau ternyata kalian bisa mendapatkan yield lebih tinggi mencapai 15% bahkan 20%. Nah, setelah kalian mendapatkan angkanya, kita akan ambil angka terendah saja agar kalau lebih cepat anggaplah itu sebagai bonus. Makanya di sini patokan kita adalah kalau kita akan mengambil angka kurang lebih di 600 jutaan untuk modalnya, butuh berapa lama untuk mencapai angka tersebut. Dimana kalau kalian memiliki gaji UMR, butuh berapa lama untuk bisa menabung mencapai 600 juta agar bisa mendapatkan 3 juta rupiah per bulan dari dividen tanpa melakukan apapun. Yuk di sini kita hitung. Pertama, saya kasih dulu skenario nih yang bikin banyak orang akan patah semangat, yaitu kalau kalian cuma nabung doang, uangnya didiemin, gak kalian investasiin, yang berarti misalkan kalian dengan gaji UMR, kalian bisa ya kurang lebih nabung 2 juta sebulan, itu pun tanpa compounding atau investasi, berarti untuk mengumpulkan 600 juta, kalian butuh 300 bulan atau dalam kata lain 25 tahun untuk mencapai angka tadi dengan 2 juta setiap bulannya. Yang bukan kayak itu sudah hampir masuk ke masa pensiun dan uang kita hanya stuck tabungannya di 600 juta saja. Namun hal tersebut akan berubah total kalau ternyata kalian investasikan uang tersebut di mana 2 jutanya bukan disimpan di tabungan biasa tetapi menjadi instrumen investasi. Apalagi kalau misalkan nanti kalian mendapatkan return misalkan dividen, kalian investasikan lagi dividennya dan kalian terus menggulung hasil return yang ada, portofolio kalian akan meningkat dengan jauh lebih cepat. Inilah keajaiban dunia ke-8 menurut Albert Einstein, yaitu compounding interest atau bunga berbunga. Di sini kita akan pakai angka yang sama ya dari dividen yang kita dapat tadi, yaitu menggunakan asumsi 6% per tahun yang langsung kita store kembali ke sahamnya dari dividen yang kita dapatkan. Di sini kalian bisa lihat langsung tabelnya bagaimana. Dengan nabung biasa tanpa investasi, sebelumnya kita mendapatkan angka 25 tahun untuk mencapai 600 juta dengan 2 juta per bulannya. Namun kalau kita memiliki yield
dividen sebesar 6% dan kita setorkan kembali return tersebut, maka alih-alih butuh 25 tahun untuk mencapai 600 juta, di sini kita hanya membutuhkan 15 tahun saja untuk mencapai angka tersebut, yang bukankah lumayan sekali hemat 10 tahun. Nah, di sini coba kita naikkan sendiri nih asumsi returnnya, di mana tadi 6%, di sini kita naikkan menjadi 10%-an. Dari 15 tahun terkorting lagi nih kurang lebih menjadi 12-13 tahun untuk mencapai 600 juta. Dan bahkan kalau kalian bisa investasi lebih besar lagi, bukan hanya 2 juta per bulan, tetapi bisa kalian naikkan menjadi 3 juta per bulannya, maka hasilnya bisa seperti ini, yaitu kalian hanya membutuhkan 10 tahun untuk mencapai tabungan 600 juta rupiah. Dan jangan lupa ya, semua asumsi ini kalau kita hitung dengan berbagai hal bentukannya linear. Misal kita pakai contoh Big Bang tadi dengan yield 6% pun, sebenarnya semakin lama kalian investasi di atas 5 tahun aja, biasanya yield kalian bukan lagi 6% pasti, tetapi bahkan bisa naik menjadi 7%, 8%, bahkan saya sendiri yield dari Big Bang sudah mencapai 15% alias 2 digit karena average saham saya sangat rendah. Apalagi di masa crash seperti sekarang, wah ini banyak sekali momentum yang ditawarkan oleh pasar saat ini. Dengan kondisi yield meningkat, plus bisa jadi juga awal mungkin kita cuma invest 2 juta, tetapi nanti lama-lama bertumbuh dan akan semakin cepat, maka alih-alih membutuhkan 15 tahun untuk mencapai 600 juta, mungkin nanti hanya butuh 7 tahun atau bahkan jauh lebih tepat lagi kalau income kita pun bisa juga. Maka dengan simulasi ini dapat dikatakan kalau 24 juta per tahun dikali 15 alias 360 juta, berarti 240 juta sisanya didapatkan bukan dari keringat kalian, tetapi itu adalah pure uang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Dan perlu diingat ya, kalau kenaikan valuasi saham seperti ini, itu bentukannya halal sesuai syariat. Karena lagi-lagi kenaikannya adalah kenaikan valuasi, kenaikan nilai, dan bukan kenaikan seperti bunga-bunga yang ada di bank begitu saja. Nah, tetapi mungkin pertanyaan kalian adalah, Tapi Bang, bukankah bisa investasi 2 juta per bulan dari gaji UMR itu sangat-sangat sulit sekali? nah di sini saya nggak mau jualan mimpi, tetapi mari kita coba hitung secara realistis. Di mana UMR Jakarta itu kurang lebih 5,7 juta, dan kalau kita ambil angka 5 juta aja nih, di mana kita bulatkan ke bawah, maka 2 juta itu sebenarnya sekitaran 40%, yang sebenarnya 40% untuk investasi itu sebenarnya cukup besar juga, apalagi di awal-awal. Terutama dengan biaya tinggal, kos, dan lain-lain yang cukup besar yang bisa didapatkan. Yang biasanya saya menyarankan kalau investasi itu kurang lebih ya 20-30% lah. Bisa kalian tabung dan bisa kalian investasikan agar uang kalian terus menggulung dengan cepat. Di sini kita ambil optimis saja ya, di 30%, yang berarti dengan income UMR 5 juta, maka kalian bisa nabung sebesar 1,5 juta setiap bulannya. Tidak masalah mulai dari modal seadanya, yang penting kalian konsisten saja nih dan naik pelan-pelan, dan kalian tingkatkan juga karena bukankah gaji biasanya akan ikutan naik, dan ketika gaji kalian naik dengan angka yang sama 30%, bukan lagi 1,5 juta, mungkin nanti bisa 2 juta, 3 juta, dan terus meningkat agar lebih cepat. Intinya di bagian sini kalian harus sisihkan dan bukan sisakan, yang berarti pertama kali kalian dapat gaji direct 6 juta UMR ketika akhir bulan, dimana di awal ketika kalian dapatkan 30%-nya langsung kalian pisahkan dulu nih untuk tabungan atau investasi, langsung pisahkan di bagian sana. Serta jangan lupa juga nih hasil dividen yang kalian dapatkan jangan dulu dipakai untuk healing dan senang-senang, tetapi terus kalian reinvestasikan agar bisa terhindar dari pajak dan uang akan terus bertumbuh dengan cepat. Dimana kalau kita ambil contoh yang barusan saja, 6% dengan 2 juta per bulannya, di tahun ke-14 ketika modal kalian mencapai 534 juta, dimana dividen 6% yang kalian dapatkan di tahun tersebut saja, kalian mendapatkan free kasarnya 32 juta. Mungkin bagi orang-orang yang kalap, angka 32 juta ini bisa kalian pakai untuk foya-foya senang-senang yang akhirnya akan semakin lama untuk mencapai target tadi 600 jutanya. Karena balik lagi, hanya investor yang sabar lah yang akan merasakan kenikmatan compounding beberapa tahun kemudian, dimana barusan kita menggunakan contoh 15 tahun untuk mencapai 600 juta, tetapi kalau kita tambah 6 tahun lagi saja, modal kalian sudah mencapai 1 miliar. Di saat butuh 14 tahun untuk mencapai 500 juta, tetapi kalian hanya butuh tambah 6 tahun lagi saja untuk mencapai 1 miliar. Lagi-lagi itulah the beauty of compounding, keajaiban dunia ke-8 menurut Albert Einstein. Dan dengan modal 1 miliar, maka 6%-nya adalah 60 juta, atau dalam kata lain kalian sudah mendapatkan 5 juta per bulannya, yang sama persis seperti contoh gaji UMR barusan. Apalagi kalau ternyata yield kalian naik setelah 21 tahun investasi bisa mencapai 15% seperti saya sekarang, yang bukankah dari 1 miliar itu sudah mendapatkan 150 juta atau 12,5 juta sebulannya, yang bukankah itu sudah jauh lebih dari cukup untuk kebutuhan setiap bulan dari masing-masing kita. Dan terakhir, leverage tertinggi seperti yang tadi saya katakan adalah kalau kalian bisa investasi lebih banyak karena memiliki earning power atau income lebih besar. Dari 5
5 juta tentu mungkin akan cukup sulit untuk bisa menambah lebih banyak lagi. Namun kalau income kalian pun bisa naik, maka tentu saja akan semakin cepat untuk mencapai target dan tujuan keuangan masing-masing. Dimana jangan lupa UMR itu adalah titik terendah, atau mungkin dapat dikatakan dia adalah minimumnya, yang berarti kalian bisa mendapatkan hal yang lebih tinggi dibandingkan UMR yang barusan kita bahas. Jadi baik lagi jalannya, jangan nunggu kaya baru kalian investasi, tetapi mulai dari sekarang, mulai dari kecil, dan ketika nanti modal kalian sudah semakin besar, kalian sudah jauh lebih siap untuk merasakan dan memetik atau memanen hasil yang kalian sudah korbankan tersebut. Maka kalau disimpulkan, butuh nabung berapa nih agar bisa hidup dari dividen? Jawabannya sekitar 600 jutaan pun sudah cukup untuk bisa mendapatkan 3 juta per bulan dari dividen. Dan dari gaji UMR, kalau menabung biasa nih tanpa investasi, kalian membutuhkan 25 tahun. Namun kalau kalian investasikan, minimal banget bisa kalian potong mencapai 15 tahun alias kalian hemat sebesar 10 tahun. Intinya selain semakin gede income dan setoran agar tercapai lebih cepat, juga nih return kalian bisa ditingkatkan semakin tinggi dengan pemahaman kalian yang lebih baik. Dimana contoh di sini kita akan menggunakan nih yield atau CAGR dari GA portfolio kurang lebih selama 7 tahun, dimana bukan 6%, tetapi di sini kita akan ambil di angka 31,89% return ya, kurang lebih rata-rata per tahun dari porto saya. Kira-kira butuh berapa lama untuk mencapai 600 juta dengan modal tadi yang sama, yaitu 2 juta per bulannya. Yang dari tabel dapat kalian lihat sendiri ya, kalau dengan CAGR atau return yang saya miliki, maka alih-alih 15 tahun, kita butuh 7 tahun saja untuk mencapai angka 600 juta tersebut. Maka buat kalian yang ingin belajar investasi untuk bisa memilih saham-saham yang baik dan kasarnya bisa beat the market secara konsisten, dimana saya ada pembelajaran ebook yang bernama Metode FCDST. Buat kalian yang penasaran, bisa kalian cek langsung deskripsi video di bawah. Maka poin dari hal ini adalah semua orang punya kesempatan yang sama, namun tentu saja angka pasti dari tiap orang akan berbeda-beda. Karena jangan lupa kebutuhan tiap orang akan berbeda. Mungkin ada yang kebutuhannya hanya 3 juta setiap bulan, tapi ada juga yang mencapai 10 juta setiap bulannya. Untuk kalian itu saja kalian harus atur sesuaikan masing-masing dengan kemampuan kalian yang ada. Karena terbaik lagi profil resiko tiap orang beda dan juga tujuan keuangan tiap orang pun akan berbeda. Makanya saya tidak pernah serta-merta nih asal mendikte beli saham A, mempom-pom saham B dan lain-lain. Karena mungkin kalau saya membeli saham A tujuannya berbeda dengan kalian yang membeli saham A yang mungkin untuk jangka pendek atau mungkin untuk tujuan yang lain. Satu yang jelas adalah semakin cepat kalian memulai, maka semakin murahlah harga yang harus kalian bayar. Intinya bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi dengan diri kita yang lalu, apakah kita bisa menjadi lebih baik. Dimana contoh untuk return barusan saja, bukankah dikatakan untuk mencapai 600 juta dan membutuhkan waktu sebanyak 15 tahun, yang berarti 24 juta dikali 15 tahun, kita hanya mengeluarkan uang sebesar 360 juta, sedangkan sisanya 240 juta yang bahkan lebih dari setengahnya, kalian tidak melakukan apa-apa, kalian tidak mengeluarkan keringat apa-apa. Itulah keuntungan investasi, dimana hanya dengan modal return uang kalian akan terus meningkat, dan apalagi semakin lama returnnya akan semakin besar. Ya itulah lagi-lagi kenapa pentingnya berinvestasi. Nah mungkin itu aja untuk satu video kali ini. Like aja kalau suka, dislike kalau suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.